Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih di dalam Kristus. Sejak zaman dulu hingga saat ini, bahwa wanita itu selalu dianggap kelas 2, bahkan juga diremehkan dan direndahkan di dalam masyarakat. Ini bisa kita saksikan, kita lihat sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa seringkali dianggap ya wanita itu cukup tinggal di rumah, nyapu, masak, ngurus anak. Sebatas itu saja. Maka zaman dulu juga, bahkan juga mungkin masih ada budaya-budaya tertentu, daerah-daerah tertentu, wanita itu tidak boleh belajar tinggi-tinggi. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya hanya di rumah. Walaupun sekarang ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Tapi toh sebelum seperti yang diharapkan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus dalam Injil hari ini mempunyai satu pemikiran yang revolusioner. Dia mau menempatkan kaum perempuan itu sederajat dengan kaum pria. Dan memang kalau kita perhatikan dalam kisah Kejadian, bagaimana Allah itu menciptakan manusia, bahwa ketika Hawa diciptakan, dikatakan, "Aku akan menciptakan manusia yang sepadan dengan engkau." Sepadan artinya adalah bahwa kaum perempuan itu diciptakan oleh Allah sepadan dengan kaum pria, mempunyai tugas dan tanggung jawab sama. Maka dikatakan manusia ciptakan menurut citra dan gambar Allah itu sendiri. Dari ungkapan itu kita bisa mengerti bahwa baik pria maupun wanita itu merupakan citra dan gambar Allah. Artinya adalah bahwa mereka itu harus dipanggil mempunyai hati seperti Allah itu sendiri. Mereka harus bertindak seperti Allah. Bagaimana bertindak? Bagaimana mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tindakan revolusioner yang dilakukan Yesus pada hari ini yang dikisahkan dalam Injil Lukas tampak sekali bahwa orang-orang yang menyertai Yesus itu ternyata ada beberapa wanita. Wanita diberi peran untuk mewartakan kerajaan Allah juga, bukan hanya monopoli kaum pria. Sehingga ketika Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, itu bukannya diikuti oleh para murid yang laki-laki semuanya, tapi sekali juga diikuti oleh wanita-wanita. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan itu sederajat dengan pria dan punya tanggung jawab yang sama untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena pada zaman itu, lebih-lebih zaman para nabi, kaum perempuan itu tidak dianggap sama sekali. Selalu disingkirkan, dipinggirkan, dimarginalkan, tidak boleh tampil di depan umum. Namun ketika Yesus tampil berbeda sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin lalu kita bertanya, mengapa perempuan-perempuan yang muti Yesus tadi kok mau mewartakan kerajaan Allah? Orang-orang yang mengikuti Yesus tadi adalah wanita-wanita yang tersentuh oleh kasih Allah. Dikisahkan mereka telah disembuhkan dari penyakit mereka, baik secara fisik
maupun juga secara rohani mereka disembuhkan. Karena sentuhan kasih Yesus yang mereka alami dalam hidup itu, akhirnya mereka tergerak. Mereka terpesona dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa mewartakan kerajaan Allah. Mereka pun juga tertarik untuk mewartakan kerajaan Allah dengan cara mereka masing-masing. Memberi kesaksian dalam hidup, karena memang mereka tidak mungkin tampil khotbah seperti para nabi, tapi dengan caranya sendiri. Dengan cara hidup memberi kesaksian bahwa mereka itu dicintai, dikasihi oleh Allah, sehingga diungkapkan dalam hidup mereka. Yang menarik lagi adalah mereka itu melayani rombongan Yesus, ya, dengan menggunakan kekayaan mereka, apa yang mereka miliki. Artinya adalah bahwa orang-orang yang telah disentuh oleh kasih Allah, mereka akan mempergunakan miliknya tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri, tapi berani berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Inilah kehebatan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus tadi. Mereka tersentuh, akhirnya mereka berani membagi apa yang mereka miliki dengan seluruh kekayaannya. Artinya adalah bahwa mereka mulai berpikir untuk kesejahteraan bersama daripada kesejahteraan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita perhatikan sejarah gereja, juga perkembangan hidup di dalam organisasi gereja, paroki atau lingkungan, akhir-akhir ini juga banyak wanita-wanita yang terlibat. Namun kalau kita telusuri dengan baik, dengan adanya wanita-wanita yang mau terlibat dalam hidup menggereja, aktif kegiatan menggereja, timbul virus. Virusnya apa? Virus bagi kaum pria, yaitu malas. Ya sudah banyak, lihatlah kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan putra-putri altar di katedral ini, ternyata ketika ada putri-putri yang mau menjadi putri altar, menjadi mesdinar, prianya itu kurang. Juga lihatlah lektor, sama saja, hanya berapa yang laki-laki. Sehingga virus itu menyergap kaum pria dengan bermacam alasan. Padahal kalau kita telusuri dengan baik, Yesus itu melibatkan kaum wanita bukan berarti menghapus keterlibatan kaum pria, tidak. Justru warta keselamatan itu harus diwartakan secara bersama-sama. Inilah tanggung jawab kita semuanya. Tapi kalau kita perhatikan pengurus-pengurus lingkungan, sekarang hampir semua wanita, ya, yang ada di paroki katedral ini. Apakah ini karena revolusioner yang diangkat oleh Yesus pada waktu itu? Mungkin juga tidak. Tetapi kemalasan kaum bapak-bapak mulai tampak sekali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, karya keselamatan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, itulah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan cara kita masing-masing, entah pria, entah wanita, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian hidup bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, disentuh oleh Allah, disapa oleh Allah. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita, kita harus memancarkan kebaikan Allah, memancarkan kasih Allah, memancarkan karakter Allah dalam relasi kita dengan sesama manusia. Maka kalau Yesus melibatkan kaum perempuan di dalam pewartaan Injilnya, mau menekankan pada kita semuanya
bahwa Allah itu mencintai semua manusia, baik pria maupun wanita, diterima dengan tangan terbuka. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati, mewujudkan panggilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diminta untuk memberi kesaksian, tidak harus berkhotbah, enggak. Tetapi kesaksian hidup. Ibu-ibu sangat penting di dalam keluarga, di dalam masyarakat, atau dimanapun berada. Marilah kita mohon berkat pada Tuhan, agar tanggung jawab untuk mewartakan karya keselamatan ini semakin kita sadari bersama-sama, baik pria maupun wanita. Kita dipanggil untuk membawa kabar sukacita itu kemanapun kita pergi. Semoga kita sendiri tetap bersukacita. Tidak mungkin kita mewartakan sukacita kalau kita cemburu, bersungut-sungut dan sebagainya. Inilah tantangan kita pada zaman sekarang ini, lebih-lebih setelah pandemi ini juga masih banyak umat yang takut untuk aktif di dalam gereja, masih takut. Ke gereja pun juga takut. Moga kita semakin terbuka bahwa kitalah tugas kita semuanya. Kalau bukan kita yang mewartakan kabar sukacita, lalu siapa yang akan diserahi Tuhan bagi kita semuanya?